Selamat malam sobat pecinta budaya. Salam budaya, rahayu. Semoga sobat budaya diberi kesehatan, dan bagi yang sedang menderita sakit, semoga segera mendapatkan kesembuhannya. Seh ing Allah rejeki lumintu datan ono rote. Mari saling mendoakan agar rezeki terus mengalir tanpa ada surutnya. Ada pertanyaan kepada saya, apa saja inti ajaran dari Sastro Jendra? Malam ini saya mencoba untuk menjelaskan tentang Sastra Jendra atau Sastro Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu secara singkat. Sastro Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu itu adalah budaya spiritual yang sudah sangat tua. Istilah Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu artinya secara sederhana, sastra itu adalah tulisan atau buku. Jendra itu dari kata Dewa Indra, artinya apa yang kita lihat alam semesta ini. Jadi tulisan atau buku yang didapat dari alam semesta. Hayuningrat adalah dari kata Rahayu Ingrat, ketentraman atau kedamaian di dunia. Jadi membaca tulisan yang ada di alam semesta ini beserta kehidupan kita untuk menemukan kedamaian, ketentraman selama hidup di dunia. Pangruat adalah merawat atau merubah. Jadi pangruating diyu itu merubah watak-watak raksasa. Artinya kita menjadi beradab, dari biadab menjadi beradab. Istilah ini ditemukan di dalam sastra Jawa kuno, yaitu pada teks Uttarakanda, gubahan dari teks yang berbahasa Sanskerta pada akhir abad 10, yaitu antara zaman Singosari. Salah satu pupuh dari teks Uttarakanda ini berisi cerita tentang Rahvanopati atau kelahiran Rahwana. Yang cerita itu kita coba ringkas ya. Dibuka dengan kisah tentang keinginan Raja Sumali untuk mengawinkan putrinya yang berwajah raseksi, seorang raksasa perempuan yang bernama Kaikasi atau Dewi Sukesi, dengan sayembara. Siapa yang bisa mewejangkan ilmu sastra Jendra kepada Sukesi akan diperbolehkan meminang Sukesi. Jadi ilmu sastra Jendra ini sudah disebutkan pada naskah itu. Artinya ajaran sastra Jendra itu sudah ada sejak dahulu. Kemudian juga pada zaman Majapahit 1379 Masehi, kisah Rahvanopati ini digubah oleh Empu Tantular menjadi Kakawin Arjuna Wijaya. Sebagai ajaran tua, serat Sastro Jendra atau Sastra Jendra juga ditemukan pada karya susastra di era kebujanggaan Keraton Surakarta, yaitu abad 19 atau tepatnya sekitar 1820 ya. Naskah itu karya Kiai Yosodipuro dan juga Kiai Sindu Sastra.
dalam bentuk pupuh sandi, yaitu lakon Arjuna Sastra atau yang dalam bukunya disebut Lokapala. Secara garis besar sebenarnya ajaran ini merupakan filsafat hidup yang paling sederhana, bahwa manusia belajar dengan alam dan tentang kehidupannya dalam pencarian ketuhanannya. Jadi panteistik dan monoistik. Menurut Kuncoro Ningrat, kebudayaan itu yang melahirkan agama dan berkembangnya aliran-aliran kepercayaan, hasil dari kontemplasi manusia membaca alam dan kehidupan. Jika di barat, semuanya itu disebut religion. Kepercayaan agama itu religion. Di Indonesia dipisahkan antara agama dan kepercayaan hingga sekarang. Jadi seperti kepercayaan-kepercayaan tua, Kapitayan, Sunda Wiwitan, Kaharingan, ya, Parmalim di Medan, ya, di Batah, ya, itu dianggap kepercayaan, padahal itu sebetulnya juga religion atau agama asli Indonesia. Ajaran sastra Jendra ini sangat luas, multi aspek, dan sulit dikuasai oleh hanya seseorang saja. Maka kemudian kepercayaan-kepercayaan yang ada itu tumbuh sebagai sempalan-sempalan. Dalam buku Basvalingga, karya pujangga Ki Ronggowarsito dijelaskan bahwa tataran keilmuan seseorang untuk mencapai kesempurnaan hidup adalah dengan cara atau jalan belajar ajaran sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Maka apabila semua orang mentaati ajaran ini, niscaya bumi akan damai sejahtera. Ajaran ini oleh leluhur kita dipakai sebagai pedoman untuk mengarungi kehidupannya. Dalam bahasa Jawa dijelaskan dengan kata-kata mustikaning kawruh ingkang kuwasa amartani ing karahayon, karaharjan, katentreman lan sakpanunggilipun. Jadi sastra Jendra ini merupakan mustikanya pengetahuan ketuhanan sebagai pedoman hidup menuju ketentraman diri sendiri maupun perdamaian dunia. Leluhur kita menghayati dan mengamalkan kehidupannya dengan mustika ini untuk mencapai ketentraman, pencapaian kesempurnaan hidup, sehingga disebut mencari sampurnaning urip. Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu ini bukunya itu tadi, alam semesta dan kehidupan kita, kehidupan manusia. Maka secara universal berguna untuk mengerti makna hidup hingga menemukan sejatining urip. Kemudian mengerti tentang keberadaan dan fungsi alam semesta yang disebut gumelaring dumadi. Jadi tergelarnya jagat itu kita hayati, kita mengerti, ya. Nah, salah satu ajaran sastra Jendra yang dijabarkan dalam bentuk falsafah adalah yang kita kenal dengan kalimat sangkan paraning dumadi, yaitu dari kata sangkaning dumadi dan paraning dumadi. Nah, ini ada dua. Sangkaning itu asal mula, paraning itu kemana kita nanti. Nah, sangkaning dumadi
mencakup pengertian tentang asal mula hadirnya roh suci, jiwa kita dari alam gaib lalu hidup di dunia dan diberi pakaian. Kita punya atribut berupa 4 unsur pembentuk jasmani, yaitu ada unsur tanah, unsur api, unsur udara, dan unsur air. Perwujudan itu terjadi melalui perantara. Tuhan selalu melalui perantara, yaitu perantaranya Bapa lan Ibu, Bapak dan Ibu, yang dikatakan dalam kalimat Bapa minangka dadi lelantaran lan biyung minangka dadi papan. Maka setelah itu lahirlah bayi atau manusia baru. Bayi itu sudah berdialog dengan ibunya, yaitu saat dalam kandungannya. Maka intuisi bayi untuk mencari pengayom itu sudah ada dengan sendirinya. Kemudian setelah lahir di dunia, tumbuh pemikirannya, mulai menghayati alam dan gerak pertumbuhan hidupnya, sehingga timbul perenungan pemikiran tentang eksistensinya di dunia. Dia mulai mengerti apa sebetulnya saya ini. Itu naluri dari sang bayi setelah ada hidup di dunia. Demikian juga bayi memiliki keinginan membalas budi. Orang Jawa menyebutnya pengabdian atau ibadah yang timbul dengan secara sederhana, yaitu mengabdi dan menghormati bapak dan ibunya. Selanjutnya menghormati leluhurnya dan terus bertingkat sehingga ia akhirnya mencari tentang asal mula dan tentang keberadaan Tuhannya. Nah, perilaku ini menandakan sebetulnya ia telah ada keimanannya. Jadi seseorang itu sejak lahir sudah punya keimanan. Atau yang dapat diartikan lebih jauh lagi, bahwa manusia itu telah memiliki rasa ketuhanannya sejak lahir. Dari adanya rasa ketuhanannya ini, manusia mengekspresikan suasana batinnya atau religious atmosphere, yaitu mereka mulai mengadakan satu ritual penyembahan, upacara, mulai dari dilakukan secara individu dan akhirnya diikuti oleh beberapa individu, sehingga terbentuklah satu kelompok religius yang melakukan suatu upacara. Itulah yang disebut sebuah wadah sosial di mana pimpinannya ada dan di lain pihak juga ada pengikutnya. Proses kehidupan sosial ini, pimpinan akhirnya bisa menjadi apa yang disebut nabi. Nah, itulah sebetulnya budaya spiritual ini adalah basic lahirnya agama dan kepercayaan-kepercayaan. Nah, namun demikian, kelompok sosial ini yang melakukan ritual atau upacara ini bukanlah suatu bukti bahwa itulah kelompok yang telah menemukan kebenaran. Bukan. Maka dari itu, budaya spiritual leluhur kita lebih menekankan toleransi, karena secara individu tak henti mencari kebenaran sejati, yaitu melalui guru sejati, melalui nurani kita. Begitu pula dengan agama, yang diperlukan adalah keyakinan dan
percaya. Karena kebutuhan batin itu harus diseimbangkan, maka dalam ajaran Sastro Jendra pun ada tata cara menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu disebut sejatining manembah, sebagai upaya menuju pencapaian budi suci agar dapat nantinya kembali lagi kepada Sang Pencipta secara sempurna. Di dalam bahasa Jawa yaitu disebut sampurnaning pati. Nah, selain memiliki tradisi-tradisi yang tidak mengikat ini, Sastro Jendra lebih mengutamakan penalaran. Maka sebenarnya proses spiritualisasi itu merupakan basic atau dasar atau spirit dari lahirnya sains, ilmu pengetahuan, juga saya bilang tadi agama, dan perkembangan teknologi dunia. Nah, ini adalah perjalanan dari lahirnya bayi menuju kehidupan. Sangkaning dumadi. Nah, pada tahap berikutnya mulailah masuk ke paraning dumadi. Dijelaskan bahwa setelah jiwa diberi pakaian atau diberi jasmani sehingga wujudnya adalah manusia hidup, maka manusia mulai menjalani kehidupan, kemudian menyadari akan adanya akhir kehidupan, akhirat, yaitu kembalinya jiwa ke alam gaib. Maka muncul kesadaran tentang kematian. Orang Jawa lebih suka mengatakan pulang ke rumah Gusti Allah, pulang ke rumah Tuhan yang Maha Esa. Nah, disitulah manusia, ya tadi paraning dumadi, manusia mulai mencari keharmonisan hidup dalam kebenaran Tuhan yang diyakininya, yaitu dengan tujuan mencapai hidup tentram hingga menemukan kesempurnaan kematian, sampurnaning pati. Leluhur kita memecahkan kegaiban Tuhan atau warananing gaib itu, yaitu dengan rasa keimanan. Jadi kesadaran pikir itu akan disatukan dengan apa yang merupakan rasa keimanan. Ya. Perkembangan dunia setelah berjayanya agama-agama, kemudian mulai terjadinya adanya pergeseran berkaitan dengan tidak terpuaskan pada kemapanan, dan kontemplasinya mengkerucut memasuki kristalisasi berketuhanan. Berkembanglah adanya orang-orang yang percaya Tuhan namun menghindari seremonial pemujaan yang sudah mapan. Itulah yang disebut perkembangan agnostik. Sobat budaya, jika sangkan paraning dumadi merupakan falsafahnya, maka ilmu Sastro Jendra menjadi sistem penalaran yang merupakan ilham-ilham yang kemudian dibakukan menjadi mantra dan pengeterapan atau tata caranya, patrapnya. Sebentar lagi akan memasuki bulan Suro. Episode berikut akan saya bahas tentang Suro. Apa aja yang mesti dilakukan oleh orang Jawa dalam hal melakukan satu paraning dumadi, pengabdian kepada Tuhan yang Maha Esa untuk mencapai kesempurnaannya. Jadi saya kira demikian dulu. Kita sambung, sampai jumpa
di episode berikutnya. Salam budaya, Rahayu.